Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ilahi anta maksudi waridho kamatlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Sahabat dimanapun berada, kaum muslimin muslimat, saya akan sampaikan tentang berkaitan dengan puasa bulan Ramadan, khususnya tentang zakat fitrah. Apakah menggunakan beras atau membayar zakat dengan uang? Ini perlu kita ketahui, khususnya kepada warga NU, warga Nahdien, punya patokan, tidak ragu-ragu untuk membayar zakat. Ini ada artikel dari NU Online tentang cara membayar zakat fitrah menggunakan uang. Begini penjelasan Gus Baha, bahwa saat ini Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau akrab dipanggil dengan Gus Baha menjabat sebagai Rois Suriah PBNU, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Ini artikel lengkapnya saya bacakan. Jakarta NU Online, bahwa Rois Suriah pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha menjelaskan zakat fitrah boleh menggunakan uang asalkan setara dengan takaran yang telah ditentukan, 1 sa atau 4 mud, atau setara dengan 2,5 kilogram atau 3,5 liter makanan pokok. Kalau di sini kita adalah beras. Hal itu merujuk kepada beberapa kitab fikih, diantaranya Inayat Thalibin, Syarah Fathul Mu'in. Meskipun menurut Gus Baha ada penjelasan-penjelasan dari kitab Fathul Mu'in yang kurang relevan di Indonesia, misalkan soal zakat. Kata beliau, zakat itu harus berupa beras. Tapi Abu Hanifah membolehkan pakai dinar. Itu kalau syarah relatif stabil, karena dia fleksibel mengikuti perubahan zaman. Alasannya, pemberian uang ditekankan karena orang lebih membutuhkan uang untuk berbelanja daripada beras yang umumnya mereka sudah pada punya. Syarah itu justru menyebutkan bahwa uang itu lebih bermanfaat daripada beras. Karena sekarang orang kalau mau kasih beras, ya, terus yang untuk belanja mana uangnya? Jadi ternyata uang itu lebih bermanfaat. Maunya belanja, tapi kok dikasih beras. Gus Baha menceritakan pengalamannya zakat ketika di perantauan. Saya zakat selalu 3 kilo, tidak pernah 2,5 kilogram, karena 2,5 kilogram itu pas-pasan. Makanya saya zakat pertama itu 3 kilogram, sekarang kalau bayar zakat 5 kilogram. Ia tak menampik bahwa bagi mazhab Syafi'i, zakat fitrah yang dikeluarkan harus berupa beras. Namun menurut mazhab Hanafi dari Abu Hanifah, zakat diperbolehkan menggunakan dinar atau uang. Konversi zakat fitrah dari beras menjadi uang, menurutnya bukan tidak menghargai fatwa Imam Syafi'i, melainkan pada saat ini kenyataannya orang-orang lebih membutuhkan uang untuk berbelanja daripada beras. Jadi saya tetap menurut kepada Imam Syafi'i, tapi realistis karena kebanyakan orang lebih membutuhkan uang, jelasnya. Diceritakan pula bahwa dirinya seringkali ditanya bagaimana cara menyalurkan zakat yang benar. Lebih baik diberikan kepada panitia masjid atau diberikan kepada langsung saja kepada tanpa kepanitia, langsung kepada mustahik.
Jawabannya beliau mengatakan bahwa jika niat mustahik, kita memiliki kecurigaan, berprasangka buruk atau curiga kepada panitia zakat di masjid, maka justru sebaiknya diberikan kepada masjid. Nah, di sini. Karena kenapa? Kalau kamu dengki ingin berkomentari panitia masjid, saya jawab, mending kamu berikan ke masjid biar sifat dengkimu itu kamu lawan sendiri. Nah, kemudian sebaliknya sambung Gus Baha, jika pertanyaan itu objektif, sesungguhnya menentukan siapa yang akan menerima zakat fitrah itu lebih mudah, yakni didahulukan kerabat dekat. Aturan Al-Quran sudah jelas, dahulukan orang-orang yang punya unsur kerabat, misalnya keponakan yang memang tidak wajib saya tanggung. Sebagai informasi bahwa polemik berzakat menggunakan uang sudah banyak dibahas oleh sejumlah kalangan, termasuk lembaga Basul Masail, pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU atau LBM PBNU. Di dalam keputusannya, argumentasi atas kebolehan pelaksanaan kewajiban zakat dengan uang dibangun atas pertimbangan sebagai berikut. 1. Sebagian ulama menilai tujuan dibalik kewajiban zakat sebagai hikmah saja yang tidak mengandung muamalah hukum. Meskipun demikian, sebagian ulama lain yang membolehkan konversi zakat fitrah dari beras ke bentuk uang menilai hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang tujuan dibalik diberlakukannya kewajiban zakat fitrah, yakni agar pada hari itu para penerima zakat dapat menikmati hidup selayaknya orang yang mampu. Yang kedua, sebagian ulama lain membolehkan selama tidak menghasilkan formulasi hukum yang bertentangan dengan ijma. Apabila bertentangan dengan ijma, maka perpaduan mazhab dilarang seperti perkawinan tanpa mas kawin, tanpa wali, dan tanpa saksi. Sungguh perpaduan semacam itu tidak diperbolehkan oleh seorang pun dari kalangan ulama. Dan ini ada cuplikan ceramah dari Gus Baha, mari kita saksikan. Alhamdulillah, orang udah jadi mereka yang bingung-bingung. Nah itu kan saya butuh referensi. Ternyata kitab, ya tadi ada kitab Yana, ada kitab Tarsihul Mustafidin. Itu beliau kan sering berseberangan dengan Mu'in. Tarsih biasa. Oh biasa ngeritik Mu'in. Wah sekali itu terlalu berat. Umat itu rasa ngono, fiwarototil halak rusak umat itu kayak gampang. Misalnya gini, coba misalnya sampai praktek. Tentu kita hormat sama Mu'in, sangat-sangat hormat. Tapi ada kaul-kaul di Mu'in yang tidak mungkin kita ikuti dalam konteks Indonesia. Saya ulang lagi, dalam konteks Indonesia. Misalnya zakat. Zakat itu harus berupa beras, harus berupa. Tapi Abu Hanifah bilang boleh pakai dinar. Macam-macam. Nah, itu kalau syarah relatif stabil. Karena beliau menangi zaman yang pun rubah macam-macam. Kata beliau malah ngendikan gini. Buat dinar anfa'ulil mustahik. Justru duit gue oke. Kadang uang duit. Ya misalnya zakat amen untuk beras saya. Nanti gue belanja nanti. Kepinginnya belanja amen untuk beras. Lu sabsik banget. Ini cerita Tahadus bin Nikmat. Saya mulai miskin zaman merantau di Jogja. Itu oleh di rumah. Aku zaman melarat itu orang tahu zakat gak nganggo duit. Saya itu masih menangi. Pertama kuat itu zakat 3 kilo. Kalau benar 2 kilo setengah. Ini kurang pas-pasan. Kalau 2 kilo setengah sembrono bal ora oleh. Kalau pertama zakat ya 3 kilo. Sakniki 5 kilo. Niku mesti tak kei duit. Kalau cek menangi mantu. Pertama kalau kelar itu sebaik 10.000. Terus muda 20.000. Sakniki minimal 50. Mergo kula bayangno. Inti kol dadi dhuwit iku inti regani Imam Syafi'i. Mboten regani Imam Syafi'i. Lah ya kula balen meneh. Nak tak konversi dadi dhuwit kok gak regani Imam Syafi'i. Tapi nak beras tok aku roh wong kadang butuhe iku blonjo, mergo beras wis duwe akeh. Beras wis duwe.
Niki ada dia kalau Mbah Imam Syafi'i kalau tepanut jenengan tapi realistis. Mergo wong butuh belanja barang akhirnya beras, harus duit. Nanti saiki. Alhamdulillah. Jadi cara Abu Hanifah ngerti aku ya oke. Cara Imam Syafi'i versi aku ya ora anggap cah bali lho. Monggo nampakane konversi duit piye cara Imam Syafi'i ora oleh. Masalah. Jadi sing oleh dikonversi kamu zakat tijarah iku oleh dirupokno. Lah nek ora duit repot, misale tijarah paku. Masalah paku. Masuk apa zakatno? Zakat kudu komale. Mal sing didagangno, lah nek dagang kene paku. Iya nek trimo paku gak terbelok. Uang pedagang apa? Terbelok. Zakat kudu nganggo ain male. Terus wong pikir kok kaya terbelok. Kowe wong mikir. Aku sik lumayan, Gus, kena digopo ta opo? Terbelok. Mulane wong ngaji dadi lah cara kula I'anah dan Tarsa itu menolong. Karena beliau mesti bikin alternatif, bikin apa? Alternatif. Apalagi Tarsa ya, yang itu kan yang ngarang itu 1300 berapa, Gus? Ini gue gimana? Perempuan modern 1300 berapa? Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum